bahwa tidak semua sholat bisa digabungkan, dan sholat-sholat yang bisa digabungkan itu diantaranya adalah sholat-sholat yang memang dia tidak punya batasan waktu. Adapun sholat-sholat yang punya batasan waktu, sholat duha, boleh tidak kita sholat duha di zuhur? Berarti tidak boleh digabung. Sholat witir ada waktu tidak? Ada tidak? Boleh tidak digabung? Sholat witir tidak boleh digabung ke yang lain. Misal mau gabung sholat isya sekalian witir, boleh tidak? Tidak boleh, karena pertama sholat witir punya waktu. Kedua, witir itu syaratnya setelah sholat isya. Dia bilang, oh sudah kalau gitu saya gabung witir sama subuh. Boleh tidak? Tentang bab anjuran bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan baginya untuk sholat 2 rakaat. Sholat tersebut yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini kata para ulama adalah sholat yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana dalil pengambilan dianjurkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu adalah hadis yang sekarang kita baca. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya jangan langsung duduk hingga ia sholat 2 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, kita sudah sering mendengar kata-kata muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kata-kata muttafaqun alaih ada tambahan. Kadang ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, tapi tidak masuk dalam kategori muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih ini hadisnya ada di Bukhari Muslim dan lafadznya mirip, makanya disebut muttafaqun alaih. Dan di dalam derajat ilmu hadis, muttafaqun alaih ini derajat yang paling tinggi. Jadi kalau sudah hadisnya muttafaqun alaih, berarti hadisnya tidak perlu diragukan lagi untuk diamalkan. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, kalau salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk. Diceritakan bahwa hal ini ternyata dimulai dari Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis ini. Pada suatu hari beliau melihat Nabi sedang duduk dengan sahabatnya di dalam masjid. Abu Qatadah melihat Nabi duduk, sahabat duduk, dia masuk langsung duduk. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, "Apa yang membuatmu tidak sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Kata beliau, Abu Qatadah menjawab, "Ya Rasulullah, aku masuk dan melihat engkau duduk. Sahabat-sahabat yang ada di sekitarmu pun mereka sedang duduk. Jadi aku pun ikut duduk." Maka kata baginda Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk kecuali sudah melakukan sholat 2 rakaat. Dan kemudian di dalam istilah fikih, sholat tersebut dikenal dengan tahiyatul masjid. Tahiyah itu salam penghormatan. Masjid berarti yang kita suguhkan untuk masjid dalam rangka memuliakan masjid tersebut. Nah, kalau masuk ke dalam masjid untuk memuliakan masjid, kata Nabi, ada caranya, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Nah, kecuali kata para ulama kalau kita masuk Masjidil Haram. Jadi pengecualiannya cuma satu.
Kalau seluruh masjid selain Masjidil Haram Makkah, maka cara tahiyah atau penghormatan untuk masuk ke masjid tersebut, jangan dulu duduk sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini tanpa terkecuali. Semua masjid kecuali Masjidil Haram. Penghormatan yang kita berikan atau tahiyah untuk Masjidil Haram berupa tawaf. Jadi kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka untuk sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali baru kita sholat 2 rakaat. Jadi itu khusus untuk hukum Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, namun untuk masjid-masjid yang lain, maka kata para ulama tidak ada perbedaan, masuk di masjid manapun disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, hanya saja nanti tinggal apakah ada waktu-waktu tertentu kalau kita masuk masjid tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan. Nah, di antaranya di sini ulama Syafi'iyah, itu mazhab kita Syafi'i, mengatakan kalau sholat yang bentuknya sebab dulu baru kita sholat, seperti tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid itu sebabnya kita masuk masjid. Begitu juga sholat sunat wudu, sebabnya kita wudu dulu baru sunnah melakukan sholat. Nah, sholat yang seperti ini itu disunnahkan walaupun, kata mazhab Syafi'i, walaupun di waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Waktu yang dimakruhkan sholat seperti setelah subuh, waktu zawal, apa namanya, tengah waktu sebelum zuhur itu, jam 12 pas matahari pas di atas kepala, ya, bayangan itu hilang semuanya. Kemudian waktu istiwa, ya, waktu istiwa. Kemudian selesai sholat asar dan sampai ke maghrib. Nah, waktu ini adalah waktu-waktu yang dimakruhkan kita untuk sholat. Nah, tapi kata ulama Syafi'iyah, ada sholat-sholat yang tidak dimakruhkan. Di antaranya sholat-sholat yang sababnya terlebih dahulu. Jadi tadi tahiyatul masjid itu ada sebab dulu baru disunahkan sholat. Sebabnya apa? Masuk ke dalam masjid baru disunahkan sholat 2 rakaat. Contoh yang lain, wudu. Wudu dulu baru disunahkan sholat 2 rakaat. Berarti sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya. Maka kata ulama Syafi'iyah, kalau sholat yang sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya, itu tetap diperbolehkan walaupun di waktu-waktu yang dimakruhkan sholat di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan tentang sholat tahiyatul masjid. Kita tahu kalau di Masjidil Haram, khusus di Masjidil Haram, dan kata para ulama di tanah haram Makkah, khusus tanah haram Makkah, karena di Madinah juga ada tanah haram. Tapi ini hukum khusus di Masjidil Haram dan tanah haram Makkah. Apa? Diperbolehkan sholat kapan saja, sholat apa saja, tanpa terkecuali. Jadi untuk di Masjidil Haram, waktu-waktu yang makruh tadi kita sebutkan setelah subuh, setelah zawal, kemudian setelah asar, itu tidak diambil di dalam hukum sholat di Masjidil Haram. Jadi hukum-hukum itu semuanya tidak diambil di dalam sholat di Masjidil Haram dan di tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Berbeda halnya dengan tanah haram Madinah Al-Munawwarah, tetap sama seperti tempat-tempat lain. Jadi waktu itu tetap makruh. Jadi kalau kita di tanah haram masuk jam berapa saja, mau sholat apa saja,
itu dibebaskan untuk di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Nah kemudian seperti tadi sholat tahiyah ini kalau hari Jumat, ya kalau hari Jumat itu juga diperbolehkan, walaupun di waktu istiwa, waktu matahari tidak memberikan bayangan sama sekali. Nah ini kata para ulama pengecualian daripada dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau misalkan kita masuk ke dalam masjid, imam sedang berkhutbah, maka disunnahkan kita sholat 2 rakaat. Kalau sholatnya di dalam masjid, maka sholat qobliyatul jum'ah dan tahiyatul masjid. Nanti kita akan bahas nih kenapa digabung. Jadi sunnah untuk menggabungkan 2 niat tersebut, qobliyatul jum'ah dan tahiyatul masjid. Itu kalau kita sedang masuk dan khatib sedang berkhutbah. Tapi perlu diingat, kata ulama, kalau dalam kondisi khatib sedang berkhutbah, maka kita diperintahkan untuk melakukan yang penting-penting saja di dalam rukun sholat tersebut. Tidak boleh kita panjang-panjangkan. Jadi sholatnya harus ringan, harus cepat. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Bahkan pada saat khatib sedang berkhutbah pun kalau kita masuk tetap disunnahkan untuk sholat. Hanya saja sholatnya diringankan, tidak seperti biasa. Karena ada kejadian di mana sahabat masuk, Nabi sedang berkhutbah, ditegur oleh baginda Rasulullah. Di tengah-tengah berkhutbah, Nabi putuskan khutbahnya untuk menegur sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk tapi tidak melaksanakan sholat. Maka dari sini kata para ulama menunjukkan sholat tahiyatul masjid ini dia hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dari mana kita tahu yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah? Karena kalau kita lihat hadisnya, Nabi mengatakan fala yajlis, maka janganlah kalian duduk sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Dilarang oleh Rasulullah. Nah biasanya kalau dilarang ini menunjukkan bahwa hal tersebut wajib. Dan kata para ulama, nah disinilah peran para ulama yang memahami daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Karena kita kalau cuma baca satu hadis baru belajar ilmu tentang pengambilan hukum, maka kita bisa keliru. Karena di dalam pengambilan hukum itu kalau dia ada larangan, maka yang pertama kali kita pahami dari larangan kata ulama adalah diharamkan. Nabi melarang, melanggarnya haram. Ada perintah, melanggarnya haram. Apa perintah tersebut, kita hukumi apa? Kalau kita melihat dari satu hadis, maka perintah tersebut langsung dihukumi wajib. Jadi kalau lihat satu hadis saja, maka langsung kita hukumi wajib. Nah, di sini kadang kekurangan orang yang mereka tidak mau mengambil daripada ilmu para ulama, sehingga mereka baru baca satu hadis langsung mengatakan dan membuat kesimpulan dalam satu hukum. Nah, seperti di sini, kalau kita mau ikut cara pengambilan hukum, tiap larangan yang pertama kali kita ambil dari larangan berarti haram melakukannya. Kalau ada perintah, yang pertama kali kita ambil dari perintah tersebut wajib melakukannya. Lalu dari mana ulama kok bisa memberikan hukum ada yang sunnah, ada yang wajib? Karena kalau dia sunnah, kita butuh dalil yang lain yang bisa
membantu atau mendukung daripada argumentasi kita yang mengatakan ini sunnah. Nah, seperti itu juga di dalam hadis ini Nabi melarang. Kalau kita lihat larangan berarti ini haram. Sebelumnya Nabi memerintahkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau kita lihat dari perintah ini berarti perintahnya wajib. Kata para ulama, dari mana ulama mengatakan ini sunnah? Karena ada dalil lainnya. Seseorang datang kepada baginda Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang wajib untuk saya lakukan?" Maka kata Nabi, lakukan sholat 5 waktu. Hal alayya ghayruha? Kata dia, jelas. Apakah ada sholat wajib lain selain ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Tidak ada. Nah, dalil ini kemudian digabungkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang memerintahkan seseorang sholat sunnah. Akhirnya apa? Muncullah satu kesimpulan bahwa sholat selain 5 waktu hukumnya sunnah. Dari jawaban Nabi pada saat ditanyakan apakah ada sholat lain selain 5 waktu yang diwajibkan atasku, kata Nabi tidak ada. Berarti yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Jadi di sini dari 2 hadis ini kita tahu bahwa hadis ini memerintahkan kita untuk sholat. Maka larangan tadi Nabi melarang apa? Fala yajlis, jangan duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Jadi siapa saja yang masuk dia tidak melakukan sholat sunnah 2 rakaat, berarti dia sudah melakukan hal yang makruh. Karena tadi kita sudah tahu hukum sholatnya tidak wajib, hukum sholatnya sunnah. Kalau ditinggalkan berarti makruh. Jadi tidak sampai ke dalam tahap haram. Nah, dari sini kata para ulama, makruh bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid dan dia duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat tanpa uzur. Tanpa uzur. Berarti kalau ada uzur tidak makruh. Sekarang sholat tahiyatul masjid ini, kalau seandainya kita datang, imam sedang sholat bersama jamaah, apa kita sholat dulu 2 rakaat kemudian gabung sama imam, atau kita langsung gabung sama imam jadi masbuk? Pilih yang mana? Saya enggak melewatkan sholat tahiyatul masjid. Dan saya mendahulukan yang wajib. Jadi ini mendahulukan yang wajib itu betul. Tapi yang perlu kita ketahui, kita dengan bahasa mendahulukan yang wajib berarti secara tidak langsung kita sudah meninggalkan yang sunnah. Tapi kata para ulama, tahiyatul masjid itu adalah salah satu bentuk cara kita memuliakan masjid dengan melaksanakan sholat di dalam masjid, baik dengan sholat wajib, baik dengan sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah, ataupun dengan sholat sunnah mutlak. Jadi pada saat kita masuk ke masjid melakukan sholat 2 rakaat dengan nama 2 rakaat itu apa saja, berarti sudah melakukan tahiyatul masjid. Jadi tadi orang yang datang ke dalam masjid pada saat imam dan makmum sedang sholat dan dia langsung ikut kepada imam sholat, berarti dia meninggalkan sunnah nggak? Dia tidak meninggalkan sunnah. Karena tahiyatul masjid itu boleh dilakukan dengan sholat wajib, boleh dilakukan dengan sholat sunnah, boleh dilakukan dengan qobliyah, ba'diyah, mutlak, boleh semua. Jadi pokoknya intinya masuk melakukan sholat 2 rakaat, mau wajib mau sunnah berarti dia melaksanakan tahiyatul
masjid. Makanya tadi pada saat kita datang, imam sedang khotib sedang berkhutbah, kita niat qobliyah Jumat dan sunat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini bisa digabungkan dengan sholat apa saja. Diniatkan, tidak diniatkan, dapat kata ulama. Tapi sebaiknya beberapa ulama menganjurkan untuk diniatkan. Jadi kalau kita masuk sholat qobliyah, tidak meniatkan tahiyatul masjid, itu kita sudah melaksanakan tahiyatul masjid. Hanya saja ada pembahasan, dapat gak pahala tahiyatul masjidnya, tapi memenuhi tahiyatul masjid dalam rangka memuliakan masjid dengan 2 rakaat sudah dapat. Tapi dapat gak pahala sholat tahiyatul masjid dengan melakukan qobliyatul masjid tanpa meniatkan tahiyatul masjid? Nah, di sini ada perbedaan antara para ulama. Makanya kata para ulama sebaiknya diniatkan agar supaya dapat 2, qobliyahnya dapat, tahiyatul masjidnya juga dapat pahala. Jadi itu supaya kita keluar dari perbedaan pendapat dari para ulama kita. Nah, itu yang berkaitan dengan tahiyatul masjid, di mana dia bisa digabungkan dengan apa saja. Nah, sekarang saya mau tanya, ada orang sholat di rumah menggabungkan antara qobliyah dan tahiyatul masjid, sah nggak? Kalau rumahnya dalam masjid, atau kalau rumahnya rumah Allah? Jadi yang jelas tahiyatul masjid ini hanya sholat dilakukan kalau kita masuk ke dalam masjid. Jadi kalau dia sudah masuk masjid, lupa sholat tahiyatul masjid, dia pulang mau dikodok, boleh nggak? Udah usah dikodok lagi, tidak perlu dikodok, karena itu bukan sholat dengan waktu tertentu. Kemudian kata para ulama, untuk masuk ke dalam masjid itu kita ada adab. Di antaranya tadi, masuk ke dalam masjid sholat 2 rakaat. Adab berikutnya, kita harus punya wudu. Gimana sholat kalau tidak punya wudu? Berarti kata ulama, masuk ke dalam masjid makruh kalau tidak punya wudu. Kita dari luar ke dalam, walaupun misalkan bukan waktu sholat, masuk ke dalam masjid disunnahkan berwudu. Makruh masuk ke dalam masjid tanpa wudu. Dari mana didapatkan ini? Karena tadi tidak mungkin orang melakukan sholat kecuali dengan wudu. Sedangkan kita diperintahkan masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti kata ulama, kita diperintahkan masuk ke masjid dalam keadaan berwudu. Karena tidak mungkin seseorang masuk ke masjid melaksanakan sholat 2 rakaat tanpa wudu. Jadi itu perintah tidak langsung. Jadi siapapun yang mau masuk ke masjid disunnahkan untuk berwudu. Qala fil adkar. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menambahkan di antara hal yang dianjurkan bagi siapa saja yang masuk ke masjid dan ada uzur. Contoh, dia masuk orang sedang majelis. Ini kan dia enggak sholat, macam ini kan banyak yang masuk dan masih tahiyat lagi kan, masuk langsung duduk, ya enggak? Kan banyak tadi tuh, ada terhitung lagi tadi. Nah, untuk yang masuk ke dalam masjid dan dia tidak bisa sholat tahiyatul masjid, pertama, karena kebetulan berhadas. Ini sudah kita katakan dia makruh masuk ke dalam masjid karena berhadas. Tapi kalau sudah dia masuk dan kebetulan dia tidak mau keluar, sudah masuk dan tidak punya wudu, apa yang harus dia lakukan? Kemudian kalau dia masuk, misal kayak ini sekarang, kebetulan ada yang tengah belajar, mengajar, dan dia datang memang untuk belajar, sehingga kata para ulama, bagi mereka yang masuk dalam keadaan tertentu, dia tidak bisa melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka disunnahkan
untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 4 kali. 4 kali. Jadi ini diucapkan 4 kali karena kata ulama jamadat wal hayawanat, hewan dan benda-benda padat, mereka sholatnya dengan cara mengucapkan hal ini. Nah, jadi kata ulama, kalau kita tidak bisa masuk sholat dengan cara orang, paling tidak kita sholat dengan cara benda padat tadi. Jangan sampai turun level kita lebih dari itu. Jangan kalah dari benda padat. Jadi paling tidak kalau tidak bisa sholat maka lakukan gantinya, yaitu dengan sholatnya benda padat. Apa sholat mereka? Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama yang menambahkan diucapkan 4 kali dengan tambahan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini gantian daripada sholat tahiyatul masjid bagi siapa-siapa yang masuk dan dia berhalangan untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa hadhihi tahiyyah haqqun lil masajid. Nah, jadi ini haknya masjid yang harus kita penuhi. Jadi masjid itu punya hak, dia harus dimuliakan. Di antara cara kita memuliakan masjid adalah dengan masuk dan paling tidak sholat 2 rakaat. Karena memang kita dituntut untuk memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid bagi sebagian orang yaitu memakmurkan bangunan. Salah. Memakmurkan masjid itu dengan ibadah. Memakmurkan masjid itu dengan ketaatan yang kita isi di dalam masjid. Kita niat i'tikaf di dalam masjid, kita sholat di dalam masjid, kita membaca Al-Quran di dalam masjid. Ini bentuk-bentuk kita memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat tahiyatul masjid ini merupakan sholat yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Dan tadi sholat ini bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Nah, jadi kita perlu tahu, memang di dalam hukum fikih ada beberapa sholat yang dia bisa masuk ke sholat yang lainnya. Nah, jangan salah paham. Kita harus hafal sholatnya apa saja. Janganlah kita tebuk-tebukkan zuhur kita gabung ke asar kita gabung ke maghrib. Nah, itu tidak ada tuh. Jadi bukan semua sholat boleh digabung-gabung. Jadi ini seperti tahiyatul masjid tadi kita gabungkan dengan qobliyah. Mengapa kok boleh? Karena intinya kita melakukan sholat 2 rakaat. Di dalam sholat tahiyatul masjid itu boleh digabungkan. Begitu juga sholat sunnah wudu. Intinya setelah wudu kita melakukan sholat 2 rakaat. Jadi orang yang setelah wudu melakukan sholat 2 rakaat, dia sudah menunaikan sholat wudu. Jadi kalau kita kebetulan baru wudu, masuk ke masjid, waktu zuhur, imam belum datang, kita sholat qobliyatul zuhur dengan tahiyatul masjid dengan sunnatul wudu. Wih, banyak benar nih. Dapat 3 sholat sekali sholat. Dan itu diperbolehkan. Jadi dalam sholat-sholat tertentu seperti tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu boleh digabungkan. Nah, sekarang saya mau tanya, sholat sunnat duha kita lupa, kebetulan ada kodok subuh, boleh gak digabungkan? Bahwa tidak semua sholat bisa digabungkan. Dan sholat-sholat yang bisa digabungkan itu diantaranya adalah sholat-sholat yang memang dia tidak punya batasan waktu. Adapun sholat-sholat yang punya batasan waktu, sholat duha, boleh tidak kita sholat duha habis zuhur? Berarti tidak boleh digabung. Sholat witir, ada waktu tak? Ada tak? Boleh tak digabung? Sholat witir tidak boleh digabung ke yang lain. Misal mau gabung sholat isya sekalian witir, boleh tak? Tidak boleh. Karena pertama, sholat
sholat witir punya waktu. Kedua, witir itu syaratnya setelah sholat isya. Dia bilang, oh sudah kalau gitu saya gabung witir sama subuh. Boleh tak? Tetap tidak boleh, karena witir punya waktu, tidak boleh digabung dengan yang juga punya waktu. Qobliyah punya waktu tak? Punya waktu. Ba'diyah punya waktu. Punya waktu. Yang punya waktu tidak boleh digabungkan dengan yang punya waktu. Tidak boleh. Nah, jadi seperti tahiyatul masjid, ada waktu tertentu kan? Tidak ada. Kita paham dari hadis Nabi tadi, diajarkan oleh ulama kita, kapan saja kita masuk ke dalam masjid, kita disunnahkan sholat tanpa ada batas waktu tertentu. Nah makanya sholat tahiyatul masjid boleh digabungkan dengan sholat yang lainnya. Nah, jadi kalau sholat duha digabung dengan sholat subuh qadha, boleh nggak? Tidak boleh, karena dua-duanya punya waktu. Sholat witir digabung dengan subuh, tidak boleh. Jadi jangan kita ngarang-ngarang sendiri, ngambil mengkiaskan. Oh kata Ustaz tadi sholat ini boleh digabung. Nah mulai tidak ngerangkap sholat. Tidak usah dirangkai-rangkai sholat. Itu sudah ada aturan cara sholat apa saja yang boleh digabungkan, sholat apa saja yang tidak bisa digabungkan. Jadi tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu itu bisa digabungkan. Sementara sholat lain tidak bisa digabungkan. Nah juga salah satu syarat sholat itu bisa digabungkan kalau sholatnya bentuk rukun-rukunnya sama. Kita masuk masjid, ada orang sedang sholat jenazah, kita sholat jenazah. Sudah sholat tahiyatul masjidkah kita? Belum. Karena sholat jenazah, kecuali sholat jenazah ikat tambah ruku, ikat peci tambah sujud pula. Karena pernah ada kejadian. Ada kejadian ini. Asli ini bukan. Ada kejadian. Orang diundang di satu tempat. Dia ini bukan ulama, tapi kebetulan di situ orang lihat dia ini peci bagus, baju koko. Jadi orang mikir paling ini ustaz atau paling tidak ngerti lah masalah agama. Subhanallah, ada jenazah. Datang jenazah, bingung orang cemana cara nyolatkan tadi. Siapa nih yang pantas untuk menyolatkan? Maka tamu ini tadilah yang dimajukan untuk sholat jenazah. Maka pada saat dia sholat, dia takbir Allahu Akbar. Semua masih ada mayem. Allahu Akbar kedua, makmum baca salawat, dia ruku. Makmum bingung, tidak diikut imam, diikut belum pernah dengar ada sholat jenazah pakai ruku. Jadi nak akhirnya makmum tadi ngikut. Nah, karena tadi nggak belajar, ngikut ruku. Pikir dia habis ruku nih tidak ada lagi sujud, lah parah benar kata makmum nih kalau pakai sujud pola habis ini. Berangkatlah i'tidal, paling ini cuman ruku, berangkat dia i'tidal. Habis i'tidal sujud pula di masjid 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dengan ruku dan dengan sujudnya, kemudian selesai dia membaca doa, makmum bertanya, ini Ustaz, tadi sholat jenazah apa ya kira-kira pakai ruku tadi, terus pakai sujud pula. Dia nih tahu barang ini salah, tapi cemana nakal orang-orang kampung akhir kata dia, saya lihat makmum nih banyak jenazah nih banyak dosa, jadi perlu ditambah ruku sama sujud. Dia bilang makmum nih banyak dosa, jadi tidak pacak kita kalau sholat jenazah model biasa tadi ini tidak terangkat nih jenazah. Jadi harus dengan tambah ruku dan dengan tambah sujud. Yang orang kampung ini tadi bilang, oh macam itu. Jadi berikut-berikutnya nanti kalau ada orang banyak dosa, cara kita sholat jenazah dengan ruku dan sujud. Nah, jadi ini tahiyatul masjid tidak bisa digantikan dengan sholat jenazah karena beda rukun-rukunnya, ya beda rukun-rukunnya. Nah, kemudian di sini juga kalau kita sholat 1 rakaat, boleh tidak sholat 1 rakaat?
Boleh, sholat sunat mutlak itu paling sedikit satu rakaat. Kalau kita sholat 1 rakaat berarti juga belum memenuhi tahiyatul, karena baginda Rasulullah mengatakan hatta yusolliya rakaatain, sampai dia melaksanakan 2 rakaat paling sedikit. Jadi ini kurang lebih tentang sholat tahiyatul masjid.